Kita ini kan menjadi pancer, ya, kita ini menjadi pancer. Apakah bisa menyelaraskan? Ya tentu kita ini tidak terpisah dari jagat ageng. Saya sudah bilang bahwa manusia itu adalah selnya jagat besar. Selnya jagat besar. Ketika satu orang sudah menyumbangkan keselarasan terhadap jagat besar, maka jagat ini juga akan mengalami pertumbuhan kesadaran. Nek sifate diri Anda itu urip, nek sifate jagat iki kahuripan tanpa winates, tapi kita menjadi salah satu partisipan atau bagian dari jagat raya ini. Mau ke fokus itu kadang 10 menit sampai ke 15 menit itu ada nyamuk. Enggak perkara dilatih, diempat mengarahkan fokus. Makanya Buddha ning Tibet kan meditasi ini ketika digigit nyamuk diarahne ning nyamuk kuwi, meditasi ini arah. Jadi sampai benar-benar nyamuk berdamai dengan saya, akhirnya rasa sakit itu hilang. Karena jenengan iso lara perkara nyamuk iki mergo wis benci dhisik karo nyamuk Mas biasane. Karena menganggap di dalam pikiran Anda bahwa nyamuk itu pengacau, pengganggu, menyebabkan demam berdarah. Nah, enggak masalah, itu kan bahasa tubuh yang jujur. Berarti ada di dalam saraf-saraf tubuh Anda itu yang harus dibenahi dulu. Makanya kan enek wujudnya ngantuk, enek wujudnya itu jangan ditolak. Lah masalah wong nek wis ngantuk akhirnya kok nek meditasi ngantuk anake wis gah ra melu. Salah, itu proses pertama. Anda mulai memasuki alam eterik. Karena tubuh mulai membakar seluruh sisa-sisa zat yang tidak dibutuhkan. Akhirnya bareng ngontak-ngantuk itu direstorasi. Nah, tetap dilakoni secara ajib. Berarti Anda masih menyelesaikan taraf gelombang beta Anda menuju theta sampai delta misalnya gitu. Jadi saya enak ngantuk, enak seliyute, gak masalah. Terus akhirnya muncul proyeksi rekaman alam bawah sadar itu kelingan pacare, mantannya, gak masalah, nikmati saja. Itu sampai dilalui saja, jangan dilawan. Nah kadang wongnya lagi teko kono, aku gak iso fokus. Lah memang latihan itu. Karena ketika Anda mending jelek itu Anda nyetel TV. Anda memproyeksi semua yang ada di dalam tubuh Anda. Matno ae. Dengan delok filmnya rasa kok kan tekok iki ngene wis matno. Jadi ketika Anda mengamati nanti bisa menceritakan film itu kesimpulannya seperti apa. Nek film sik berlangsung mbok tekoni, mbok analisis iki apa malah gak rampung sama, terganggu terus. Kira-kira gitu Mas. Ada lagi pertanyaan? Rahayu Mas Ujung. Nggih, leksar. Leksar Ujung. Daripada ini muncul berlibat dalam pikiran saya katakan tentang cakra. Apa? Cakra tubuh itu kan ada 7. Kalau semesta juga ada 7. Pertanyaannya, apakah sinkronisasi antara tubuh manusia dan semesta jagat alit dan jagat gede itu tadi bisa disinkronkan dalam hal untuk menyelaraskan diri dengan kondisi mikrokosmos dan makrokosmos itu sendiri. Matur nuwun. Ada lagi? Langsung aja silakan, ada lagi. Mau bertanya? Tak ulas saya. Oke, tanya lagi, monggo. Itu. Langsung aja. Pelaku spiritual saya alami setelah mengikuti spiritual 2 tahun akhir ini, nafsu seks kurang. Apa itu doa. Kemudian terkait pembangkitan kundalini. Itu berkaitan dengan kayak enek Pak Chandra ya, aduh ciloko kita bahas gitu. Berkaitan dengan Sri Mawur Bajang Wurung Komo Wurung. Ya. Apa itu pengganggu eksternal kita dalam pembangkitan kundalini? Karena menurut yang saya dengar dari Mas Tunjung itu hanya ilusi atau internal dari kita. Padahal ada pemahaman lain dari aliran lain mengatakan bahwa namanya Sri Mawur Bajang Wurung Komo Wurung itu yang mengganggu eksternal kita. Apa itu ada dan bagaimana penyempurnaannya? Matur suwun. Udah, tuh. Ada lagi? Oke, saya akan menjawab dari leksar
apakah iso atau apa carane sing mensinkronkan menyelaraskan antara jagat alit dan jagat besar atau jagat ageng. Gini, kita ini kan menjadi pancer ya, kita ini menjadi pancer. Apakah bisa menyelaraskan? Ya tentu kita ini tidak terpisah dari jagat ageng. Saya sudah bilang bahwa manusia itu adalah selnya jagat besar. Selnya jagat besar. Ketika satu orang sudah menyumbangkan keselarasan terhadap jagat besar, maka jagat ini juga akan mengalami pertumbuhan kesadaran. Nek sifate diri Anda itu urip, nek sifate jagat iki kahuripan tanpa winates, tapi kita menjadi salah satu partisipan atau bagian dari jagat raya ini. Kita ini ibarat Tuhan itu adalah tubuh, kita itu salah satu organ yang membentuk Tuhan itu sendiri. Gitu ya. Makanya tidak pernah terpisah antara jagat alit dan jagat ageng. Ketika Anda melakukan gerakan Kundalini Sakti atau bermeditasi, mengalami keterhubungan, disitulah perleburan. Berarti Anda itu seperti sel yang ikut menyusun keselarasan jagat ageng, dan itu memang ada di sana. Nah, ini seperti hukum imbal balik. Sebagai partisipan, kita juga harus menghubungkan, karena kita adalah sel yang sadar. Sel Anda saja itu memiliki kesadaran. Makanya sel itu, tubuh itu ajak ngomong saja memiliki kecerdasan. Lah saiki jenengan ini dijak ngomong karo jagat gede biyen gak sadar-sadar. Karena si jagat itu wis loro. Makanya Anda jenengan sekarang ada kata-kata aku terpanggil leluhur. Ya kuwi jane sing nyeloki jagat gede kuwi. Karena kata leluhur itu bukan mbahmu, bukan apa leluhur, lo itu sesuatu yang maha luhur, keseluruhan dari entitas yang ngejawantah ini dalam kesatuan agung, dialah yang memanggil Anda. Makanya ini aku dipanggil. Wis sing manggil iki Gusti gitu. Karena Gusti nyeluk, aku sak perangkatku iki mulai gak imbang, ayo diimbangke lagi. Karena kamu itu adalah sama ketika Anda memanggil sel-sel Anda itu sendiri. Karena sel Anda itu memancarkan kecerdasan. Kira-kira ngono kuwi gambarane. Mudeng ora? Berarti nek kata terpanggil, ya sudah noleh lah ke alam kita ini yang sudah mulai sakit. Itu siapa yang menyebabkan? Kita, karena kita ini adalah sel atau organ daripada jagat besar ini. Dan makanya yang kuyung gotong royong itu maksudnya menyatu manunggal itu kembali lagi kepada esensi kesatuan itu, saling membenahi. Karena kita adalah bagian dari sirkulasi dan bagian dari alam ini. Makanya bisa tak bilang samsara, ketika Anda mencerminkan sesuatu itu akan memantul ke Anda. Mergo alam itu ya kamu, Mas. Alam ini partikelnya ya kamu. Sing nyusun balungmu, angen-angenmu, sudah tak bilang panca mahabhuta itu adalah struktur bahan pembentuk kita. Lah kita ini ora pernah terpisah podo unsur. Dan di dalam kapasitas jagat kecil, sel itu ya adalah sel yang ada di dalam diri kita. Kalau kapasitas jagat besar, selnya jagat besar itu kita. Makanya diarani pancer. Pancering urip, pancering jagat. Itu kita. Kehendak jagat dan kehendak diri kita itu harus sinkron, disambungkan. Karena kita bagian dari manifestasi kecerdasan itu sendiri. Kita ya. Makanya nek diomong saya sedang ngaku Gusti Allah ya memungkinkan benar, tapi pengakuan yang dikabarkan keluar itu akan membuat malapetaka karena masyarakat tidak siap. Karena pikiran manusia tidak siap. Makanya wong Jawa pun juga tidak menyayangkan mengakui Gusti Allah. Ketika kamu berikrar ngaku kowe Gusti Allah ning jero awakmu dhewe, aja ning wong. Nek pengen ngaku Gusti Allah jero kamar ning alas, aja amur masyarakat, dikepruk iboto sampe. Kira-kira gitu nggih, Mas, Lek Sar. Lakonono yang kula ngerti. Terus apa tadi? Waduh. Apakah dengan meditasi Kundalini saya mulai menurun ciloko ini? Ini harus dibenahi dulu ini. Struktur pemahamannya untuk menjelaskan itu. Terus ada koma urung, koma utah, baja urung, baja utah. Itu kan sebuah entitas kan. Berarti Anda mempercayai adanya sesuatu di luar diri Anda selain kita, ada makhluk itu gitu ya. Ada makhluk sebab magis atau gaib. Ya, ini tak buka saja, jadi memang ini tak buka, nanti terserah jadi mau nganggitnya gimana. Di dalam proses penciptaan, ya berkaitan dengan makhluk halus, kita itu berpartisipasi. Berapa apa? Enggak di atas enggak apa-apa, Mister. Enggak apa-apa, Mister. Enggak apa di atas. Ambil kursi gak apa-apa, Mister. Iya, gak apa-apa. Di atas gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, Bu. Agak biasa duduk begini.
Lanjutkan ya, saya lanjutkan. Jadi kita ini sebenarnya menjadi partisipan yang turut mencipta, Pak. Jadi gini, ketika Gusti berkehendak mencipta jagat raya, Gusti itu menyebabkan konsekuensi dari penciptaan jagat raya itu ada namanya lendir. Lendir atau regeting urip atau kotoran hidup itu disebut Sang Hyang Kalatatwa. Itu akan membentuk jejaring drama yang berkaitan erat dengan nafsu, perasaan, dan pikiran. Ketika manusia mengikuti perasaan, pikiran, nafsu itu akan masuk kepada drama itu. Nah, drama ini adalah regete urip, ketidakseimbangan. Nah, ini akhirnya membentuk energi, karakternya adalah energi reget yang bersifat destruktif. Jagat raya itu memiliki dua energi, satu peleburan atau destruktif, satu konstruktif, pembangun dan pencipta atau pengupeni. Nah, ketika ini sudah terjawata, nyata nih, gitu. Ketika Anda melakukan seks, itu juga ada reget namanya lendir. Nah, sperma yang tidak bisa tertampung di dalam vagina, di dalam lubang vagina, komo wurung komo utah sing ora mlebu wadah, itu akan menjadi entitas makhluk halus. Berarti jenengan dewi iki jane sing ngitut menciptakan makhluk halus. Kita ikut menyumbang dari energi itu karena sperma yang tidak masuk di dalam itu dia akan menguap, diserap oleh panca mahabhuta dan akan menjadi entitas itu, dan itu berwujud energi. Makanya jol baju jojan banujan diarani dermo menungso. Dermo menungso, nek menungso awake dhewe, nek kuwi diarani dermo menungso. Ya, itu anak kita, makanya nek gak oleh ngeloco sembarangan. Itu maksudnya, itu berarti kita ini harus sadar, karena itu juga dorongan kita sebagai hidup, naturalisasi ilmiah kita. Nyatanya ya butuh kuwi. Lah kebanyakan orang itu munafik. Justru seks itu dianggap tabu. Seks itu harus dijadikan pendidikan sebenarnya. Karena nek tidak, ini berkaitan dengan kesadaran proses keseimbangan alam. Makanya gue enak sing tekone ora piye cilaka. Tekoke ning komen iki. Makanya itu dianggap sebagai wadi sarutama, saruneng utama. Dan memang harus diwedar itu. Nek ora jagat ya ora imbang nyatane. Banyak orang yang malah bertindak eksploitasi seks. Malah cilaka. Jadi orang Jawa mengadakan ajaran pangiwa panengen, tarak taruk. Pangiwa itu adalah orang-orang yang berkaitan dengan nafsu gejolak yang belum bisa selesai. Makanya ada ritual namanya Panca Makara Puja. Panca Makara Puja apa? Ada orang yang disuruh untuk melampiaskan nafsunya secara total, tapi dengan pengawasan tertentu oleh para resi, guru, dan kategan. Kudu manggone gunung, ora oleh hambur masyarakat, karena dia orang sakit. Tapi bukan berarti orang yang sakit itu tidak punya dorongan untuk terpanggil secara spiritual, tetap terpanggil. Maka orang Jawa memberi kompensasi. Maka dilahirkan tempat-tempat kategori seperti adanya tempat prostitusi, itu tempat terapi zaman dulu. Nah, sekarang dibubarkan, akhirnya penyakit itu larinya di pondok-pondok. Nuwun sewu, Pak. Loh, bukan begitu, itu nyata. Kita harus benar-benar bisa merestorasi dan merekonstruksi kesadaran ini secara massal. Karena itu proses keseimbangan. Okay? Ya kita carikan saja bagaimana pola. Harus ditantu di pinggir gunung, tempat-tempat terapi seperti itu. Sebagaimana wong loro, Pak. Wong loro itu butuh direhabilitasi. Wong loro ki sapa sih wong loro gak pengen mari? Tapi tetap dia secara normal harus melakukan tempat rehabilitasi, penyembuhan sampai mari. Sama seperti orang ini. Setiap orang itu pengen terpanggil secara spiritual. Tapi memang ada bagian orang yang masih penyakit, tidak bisa mengendalikan nafsunya. Maka ada Panca Makara Puja, ada disuruh mangsa. Mangsa itu memakan daging sampai sepuas-puasnya. Ada yang dinamakan Maituna. Itu gerakan seks melampiaskan energi seks sepuas-puasnya sampai kowe bosen. Matsi, makan iwak. Tegese iwak itu ya iwak-iwak laut itu. Karena kenapa kok ikan laut? Itu melambangkan kepelian batin. Makanya ikan itu dilambangkan kegesikan. Kon mangan sampai entek iwak. Itu harus diruatkan kepada kita, tapi harus dijaga ketat, tidak boleh sembarangan, karena ini bagi orang yang belum selesai. Dan koyok kula ini orang yang sudah mencapai panengen, karena saya tidak melampiaskan, saya malah menekan.
Lah ketika Anda itu tadi bilang apakah ketika belajar kok nafsu seks saya masih dan itu berarti bermasalah. Karena sebenarnya seksualitas itu energi cakra bawah itu saya sudah sering bilang itu bahasa kejujuran tubuh. Berkaitan dengan proses relaksasi, proses mencapai kenikmatan. Kenikmatan itu energi seksualitas. Anda bisa makan enak itu adalah representasi dari energi seksualitas. Seks Anda tidak normal akan mempengaruhi pencercapan lidah, akan mempengaruhi sistem endokrin dan lain sebagainya. Itu yang baru. Itu yang nah ini yang jadi masalah, yang jadi masalah kita ini dikepung oleh sesuatu yang terlalu ramai dan mengindoktrinasi kita. Karena sebenarnya energi seksual itu energi untuk meningkatkan reseptif, kejujuran bahasa tubuh. Tapi nek cara kita sekarang itu sudah non sewu ya, karena ada industri film porno dan lain sebagainya. Jadi kita sudah diindoktrinasi bahwa nek seks itu syaratnya kudu ayu, kudu ngene, tidak pada akhirnya pikiran yang bermain, akhirnya ejakulasi dini itu. Itu karena pengaruh pikiran. Padahal seks itu adalah bahasa untuk pelepasan, kejujuran tubuh. Makanya dianggap wong Jawa itu wadi, jima suresmi itu wadi, ada ritual bahwa kamar yang digunakan untuk seks itu tidak boleh dienggo padu, tidak boleh dienggo lok-lokan, sakral. Jadi nek nang omah duwe kamar karo bojo dhewe sing ora oleh terkontaminasi nggo dolanan, ngono enggak boleh. Memang untuk bercinta. Itu untuk ritual. Zaman dulu. Kira-kira ngoten nggih?